performa kemiskinan. Kalau kita lihat historis yang panjang itu Banyuwangi relatif stabil. Bahkan pada beberapa kondisi yang wilayah-wilayah lain terkena impact gitu ya, misalkan kenaikan BBM gitu ya, itu Banyuwangi beberapa series tidak terkena dampaknya secara masif gitu ya. Hanya pada saat saja, itu pun satu titik kemudian kemudian berancur-ancur recovery ke kondisi yang cukup baik. Kemudian dari sisi ketimpangan, keparahan, kemiskinan sendiri juga Banyuwangi cukup baik. Ini artinya program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah cukup bagus gitu ya. Mungkin kalau kita disinggung kemiskinan ekstrim, kemiskinan ekstrim di Banyuwangi punya cikal bakal yang ini saya baru ngerti dulu tahun 2000 pertama kali yang rantang kasih 16 sekitar tahun yang lalu ya. Itu daerah lain belum kenal namanya pemakaman, ada rantang kasih duluan di Banyuwangi. Nah rantang kasih itu sasarannya sampai lansia. Nah lansia ini adalah kelompok-kelompok yang disebut Bapak Direktur, kelompok janda lansia yang tidak sendirian. Nah yang disiksa oleh pemerintah 2016. Kita belum bicara Banyuwangi sudah intervensi. Kalau apalagi di sini setiap hari dapat kasih satu rantang itu senilai 15.000 berapa porsi? Satu hari 20.000. 20.000 tiga kali makan, 20.000 kali setiap satu bulan kan 60.000 dalam satu bulan sudah mentas. Jadi orang miskin ekstrim yang sudah mentas di Banyuwangi itu 2016 prosesnya. Jadi itu sudah ya cukup stabil termasuk program-program yang lain. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini alhamdulillah Banyuwangi selanjutnya. Maaf belum ini stabil juga. Banyuwangi sekarang berada di 10 wilayah dengan kemiskinan terendah gitu ya di kabupaten kota di Jawa Timur itu. Performa dari sisi kemiskinan, dari sisi program-program pengentasan kemiskinan. Bahkan sebelum tadi sudah bersinggung sebelum didesain itu Banyuwangi kebetulan karena menjadi 5 wilayah uji coba platform atau platform, sehingga Banyuwangi itu juga memiliki dulu data tunggal, data ranking kesejahteraan dari Rektor Sekretariat. Jadi di 2024 Banyuwangi itu sudah mengaplikasikan ranking NIK tadi itu yang untuk diintervensi ke kemiskinan mereka yang belum masuk di database nasional. Nah tadi sempat juga disinggung oleh Pak Sekretaris Dinas BPNP sama Bapak juga dari Pak Direktur memang jadi kebetulan saya sudah lahir di BPS mengikuti kalau Bapak Ibu masih ingat tahun 2000 programnya Pak SBY itu dulu ada BLT pertama kali tahun 2005 programnya pendataannya itu PSP 2005 dan Bapak sudah ngikut ya. PSP 2005 itu pertama kali pendataan sosial ekonomi 2005. Waktu itu Pak Yusuf Kala sekretariat TNP 2 kali di Bapres kan, di Bapres Yusuf Kala di daerahnya Pak SBY. Itu pertama kali kita program yang sifatnya ada program yang untuk menyasar individu. Kemudian PPLS 2011 itu cikal bakal PKH. Kemudian diperbarui lagi PPLS 2007, PPLS 2011. PPLS 2007 itu pertama kali cikal bakal PKH. Kemudian PPLS 2011 itu perbaikannya itu PKH dulu, kemudian muncul di DKS. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari pendanaan masyarakat terpadu 2015 CBT 2015 itu cikal bakal DKS. Sebenarnya secara undang-undang fakir miskin itu sebenarnya ranahnya langsung BPS itu. Tapi karena sudah turun di daerah sulit Bapak Ibu di pusat mungkin sudah juga memaklumi ketika menginstruksikan gini
Bisa jadi 2 bulan, 3 bulan lagi bulan jalan. Tapi kalau di BPS instruksikan hari ini bersurat kan WA saja WA ini saya tuh besok kapan itu nggak bisa langsung. Oh 2 minggu lagi kita datang. Itu kelebihannya lebih BPS. Makanya ketika dulu sebenarnya BBT 2015 itu inginnya 14. Tapi karena Kemensos sudah siap di daerahnya, kemudian dikembalikan ke BPS dengan impres. Kenapa impres? BPS tidak boleh mendatangkan dana sebenarnya. Undang-undang statistik nomor 16 tahun 1997, kamu tidak boleh memberikan data Pak Taufik, walaupun sama intervensi ya Mas. Jadi kami dikunci undang-undang. Siapa yang boleh kan? Jadi kami integrasi itu BPS tidak tahu. Nanti selesai datanya serahkan ke TNP2 kan itu yang nanti akan menyerahkan selanjutnya. Karena kami dikunci undang-undang, tapi yang lain tidak. Itu. Nah sebenarnya undang-undang makin miskin nomor 13 tahun 2011 itu memandatkan di Kemensos. Tetapi Kemensos itu maaf tadi undang-undang itu tidak ada yang memberi jaminan yang instruksikan siapa yang melakukan perbaikan. Itu tidak ada di undang-undang. Seingat saya tidak ada. Sehingga memang akhirnya 2015 itu biasanya terjadi. Kecuali pada wilayah-wilayah itu melakukan verifikasi baik melalui CNC. Jadi wilayah beberapa wilayah tapi sebagian besar wilayah tidak. Makanya tidak menutup kemungkinan di data DTKS itu data yang sudah jadi ketua DPR itu kejadian ketua DPR itu masih di dalam DTKS. Tapi waktu itu kalau nggak tahu sampai cak lupa mungkin bisa mengalir itu. Karena tidak diupdate, maaf, nggak apa-apa ya sebutnya sama tadi ya. Tapi memang ini iya memang waktu itu saya bukan bijak gitu. Saya cocok kalau bisa terima. Kalau di 2000 berapa digunakan itu 2019-nya itu sudah berubah. Nah ini memang perlu pemutakhiran, perlu update. Makanya dulu 2015 sama kondisinya seperti tadi yang saya sampaikan sampai itu semua ada ketidaktepatan sama tujuan kita tidak tepatan. Jadi ini bukan barang yang bukan dewa itu enggak, tapi memang ada proses perbaikan. Nah proses perbaikan bisa dilanjut dulu. Nah ini kenapa kami jadi ini Pak Prabowo ketika beliau menjadi presiden beliau punya cita-cita. Makanya terbentuk Impres tahun 2025 Impres juga termasuk baru-baru. Beliau ingin punya data tunggal. Semua data-data yang digunakan untuk intervensi program ada kan intervensi itu banyak Pak. Tidak hanya dari Kemensos, termasuk di perkara itu kan ada. Nah itu perlu ditunggalkan. Makanya beliau Pak Prabowo menginginkan semua data ditunggalkan. Basisnya lanjut ke selanjutnya. Nah ini perannya BPS minta peran untuk menurunkan kenapa? Katanya berserak-serak. Ada resource ada DTKS, ada teman Kemensos, Mandir, kemudian kami di tahun 2022 melakukan pendataan registrasi sosial ekonomi. Itu waktu itu Pak Jokowi menginginkan Indonesia ini punya data terpadu data untuk intervensi perlindungan sosial Kemensos. Pak Jokowi tahun 2022 di bulan Agustus ya gitu. Kemudian selain itu ada data P3K. Data P3K itu kemiskinan ekstrim tadi yang tersinggung. Sebenarnya ada dua basis data yang sudah digunakan dan ada satu data yang sifatnya lokal yang resource karena hampir mencakup seluruh masyarakat Indonesia, hampir semuanya. Jadi cukup besar lah sudah dengan variabel standar. Kenapa variabel standar ini penting? Bapak Ibu kalau mungkin untuk dana yang punya Banyuwangi membuat formula sendiri, Surabaya dengan dana sendiri, mau intervensi warganya dengan masalahnya. Tetapi ketika pemerintah pusat punya program namanya BNT, pengajian PKH, tentunya
perlu indikator variabelnya bisa digunakan mau di Banyuwangi bisa di Pacitan bisa di Surabaya bisa di Maumere bisa gitu ya, di seluruh Indonesia bisa. Nah, ini perlu sengaja makanya variabel yang sebenarnya variabel ini kan sukses. Nah, yang P3K ini kan pendekatan keluarga variabelnya relatif sederhana gitu ya. Kalau nggak salah P3K ini mau koreksi nanti bapak ibu yang paham tahun 2020 atau 2023. Nah itu semuanya dikumpulkan, dijoinkan ke BPS dengan kunci apa? NIK yang ada di Mendagri. Jadi seluruh masyarakat Indonesia pasti dan NIK ini menjadi data tunggalnya. Jadi setiap orang perlu ini Hermanto rankingnya ranking berapa secara kesejahteraan. Diintervensi program apa yang pas? Si pulang, apa? Nah ini perlu di-rankingkan semuanya. Jadi tidak lagi 80%. Jadi kalau DTKS ini 40% cakupannya, kemudian PDKI itu saja cakupannya, tapi kalau resource semuanya. Makanya dilengkapi semua data mau di PDKI dan di DTKS, datanya dijoinkan, digabung menjadi satu, dikunci data dukcapil, NIK-nya sudah sendiri-sendiri. Nah, ini yang data dasarnya. Kemudian data programnya ada PLN, subsidi listrik, ada Pertamina, subsidi BBM, ada BPJS Kesehatan gitu ya. Sekarang ada lagi ini kita juga melakukan verifikasi. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu. Variabel dari data BPJS ada pendidikan, ada pendidikan, ada pekerjaan, ada pembinaan usaha, ada kesehatan dan disabilitas, ada kondisi perumahan, ada komunitas aset ditinggalkan, di ranking. Jadi sebenarnya ranking ini harusnya nggak kaget sebenarnya. Selama ini ranking ini berjalan senyap. Di Kemensos itu kan ada pusdakin. Jadi ketika teman-teman melakukan pembaruan data, itu data yang masuk itu akan muncul. Karena BPS setiap tahun membuat formulasi itu, formulasi di aplikasinya, formulasi di DTKS dan itulah muncul perubahan-perubahan. Makanya kenapa kok nggak perubahan? Kenapa kok nggak perubahan? Jarang melakukan perubahan gitu ya. Kalau Banyuwangi misalnya relatif aktif ya, tapi sekali lagi makanya di data-data yang ada yang digunakan yang diverifikasi itu sudah meninggal dari ini karena memang pembaruan gitu ya. Kan sulit Pak kita menghapus data orang meninggal karena rezim kependudukan yang diatur di Indonesia itu adalah citizen aktif di mana kalau ada pelaporan itu baru bisa dihapus. Makanya mungkin kalau Bapak Ibu tahu curhatannya teman-teman yang di pemilu Kecaplit itu yang tahunannya itu sudah saya lakukan meninggal karena pandemi ya kan nyoblos coblosan itu menarik itu selalu itu jadi coba nanti ada jadi bagaimana kita dari sisi makanya itu tadi perlu pembaruan data, perlu pembagian kesempatan. Nah nanti kaitannya dengan ini variabelnya kan sebenarnya kalau sedikit saya nyambung dari indeks desa itu sebenarnya kalau bakal di BPS Podes yang pertama kali itu ya. Jadi dulu Podes itu ada indeks desa, ada indeks pembangunan desa, ada indeks desa membangun itu Podes dulu gitu. Jadi satu data itu di PT rame-rame itu untuk pembangunan ini untuk ini jadi untuk BPS sendiri. Jadi kenapa BPS kaki grafis gitu karena di grafis juga kami selalu diminta oleh Kementerian Keuangan ya untuk digunakan sebagai dasar kerja dasar Kementerian Keuangan dalam alokasi anggaran. Nah selama ini proses itu kan sebenarnya lebih condong ke infranya. Memang ada pertanyaan-pertanyaan berapa banyak yang menerima surat miskin, berapa banyak yang macam-macam itu ada. Nah,
Kedepannya mungkin kalau misalkan masukan juga dengan ini bisa juga nantinya Bapak Ibu mungkin juga tadi sudah disinggung dengan Bu Bu Nurma, mungkin bisa intens lagi dengan tim di pusat untuk merumuskan gitu ya bagaimana memilih slot yang mana parabel yang terdeteksi dengan parabel yang ada, identitas kependudukan ada, pendidikan ada, kerjaan ada, kesehatan ada, kondisi perumahan ada, dan aset minimal di pendidikan, kerjaan, kesehatan, kondisi perumahan, kemudian aset ini bisa digunakan untuk indikator untuk menyusun indeks desa tadi gitu ya. Selain sebenarnya BPS setiap tahun menyusun indeks demografis yang juga ada 3 komponen utama, infrastruktur dasar, kemudian ekonomi, satu lagi aksesibilitas gitu ya. Ada 3 dimensi utama gitu. Itu kami akan berhitungan setahun karena Kodes sampai setahun yang mengkadirkan kalau dulu 3 tahunan tetapi sekarang setahun dan 8 tahun gitu. Dan memang selama ini ya ini saya sambil nyambung sampai pemerintah desa mewakili mungkin atau nanti teman-teman desa nanti bisa oh sudah enggak jadi Pak, jadi selama ini kami BPS sudah melakukan sudah ada teman-teman di desa itu terutama terkait data seringkali banyak sekali tugas mereka ada profil desa kelurahan Progreso belum lagi yang komandes dan seringkali ini bergantian Pak. Kenapa? Karena kalau input siang itu remote, jadi benar masih oh ya masih oke. Itu jadi nah ini sebenarnya waktu itu sempat kami kepikiran gitu ya. Kenapa sih bapak-bapak saya di pusat ini tidak menjadi satu gitu ya, menjadi satu data-data yang ada di BPS, di Bappenas, Bappenas kemudian di BPSDB dijadikan satu. Karena yang lalu yang sempat sandingkan Pak, sekolah saja antara punyanya desa, kemudian Progreso sama desa berbeda. Padahal ketok bangunannya sama itu bisa berbeda. Nah ini yang itu bangun fisik itu belum yang lain-lain gitu. Nah ini kami juga sempat mengarang kepikiran ini caranya kalau misalkan kita lihat mau kita tanya ini nanti yang sama ya sudah untuk memenuhi semuanya, kalau yang nggak sama baru kita tambahkan gitu. Jadi menyusun kuesioner bangunannya itu sempat. Kebetulan saya sendiri, saya itu Pak, tadi yang masalah penanggalan data untuk yang bisa gitu. Nah, Bapak Ibu, tadi data-data yang ini tadi Pensosek itu memang hampir semuanya, tapi beberapa masih ada yang terlewat gitu ya. Masih ada yang tidak mau didata, masih ada yang menginginkan datanya. Bapak Ibu, sekarang kalau Bapak Ibu ke lapangan data itu orang itu masih sudah langsung menyembunyikan sudah motor mobil kalau bisa mobil itu pakai mobil tetangga nggak punya parkiran isinya kan seperti itu. Padahal kami kalau melakukan data nggak mau masuk mobil enggak jadi aku respon punya sepeda motor di ini ponakan nitip gitu nggak pernah kami gunakan seperti itu. Jadi ya kami pasti kalau di petugas kami melakukan codingan gitu Pak ya, propping menggali lebih dalam biasa ada wujud omongan kalau teman-teman yang bertugas itu. Dan kami mulai BPD yang lalu proses itu kami juga ambil bagian desa. Kenapa kami mengutamakan tugas desa? Tugas desa biasanya ya karena kalau desa kan desa banyak nggak mungkin lagi tugas, tapi desa perangkat atau desa juga siapa? Kenapa? Kami paham wilayah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami punya kewajiban melakukan pembinaan statistik sektoral termasuk desa harus kami pahamkan. Karena nanti kalau sudah mereka paham gampang gitu ya. Jadi rata-rata petugas kami itu kami tugaskan dari wilayah desa setempat gitu ya. Biasanya kami minta rekomendasi dari desa siapa jadi petugas gitu ya. Nah itu pun biasanya masih juga agak sulit gitu ya di lapangannya. Makanya kolaborasi dari banyak pihak ini ada
Korlantas apa hubungannya? Bapak itu sepeda motor tadi yang kompeten tadi itu disasar ada siapa pemiliknya, bisa ketahuan siapa pemiliknya siapa. Nah ini data dari desain itu tidak hanya pangan, tapi data yang dari Nas itu kan ada data murid bisa kita cek bantuan ini, data dari Kemenag juga program dari Kemenag, kemudian data dari mana lagi BPJS Kerjaan. Oh setiap ini dapat. Nah yang terakhir ini Banyuwangi pilot digitalisasi itu lebih dari lagi Himpara. Jadi mereka mengajukan miliknya, mereka harus verifikasi, harus mencentang diperbolehkan kasus pribadi yang bersangkutan, sehingga data yang ibaratnya yang bisa punya mobil punya berapa bisa lacak. Jadi itu kepentingan di penunggalan data dengan minta lacak. Lanjut. Masuk di SK tim. Nah ini variabel-variabelnya nanti kalau Bapak Ibu dari Kemendes atau dari INGI mau melihat, tapi setidaknya ada variabel-variabel ini yang digunakan sebagai pembeda diri kondisi karakteristik vegetasi. Sekali lagi kenapa perlu pengalaman waktu pandemi Bapak Ibu ternyata kenapa ini bisa Perlinsos setelah tahun 2022 ternyata pandemi kemarin tidak terkena kelompok menengah buruh pabrik nggak pernah seniman kena itu desilnya tidak pasang di desil gitu ya itu perlu datanya dan ini kami sekalian sosialisasi ini kami ekonomi mohon bantuannya Bapak Ibu data sensus kemarin waktu tahun 2016 pada saat pandemi kemarin dipakai oleh Kemenpop untuk intervensi program penyaluran bantuan yang dana yang UMKM, jadi database yang sudah ada di Makro, yang lainnya daftar lagi. Jadi bagaimana ternyata data yang sifatnya tadi pentah-pentah digunakan oleh pemerintah kapan. Tetapi sekali lagi penting. Kenapa hanya desil tertentu karena kemampuan fiskal pemerintah program tentunya kalau kemarin dengan data yang sudah ada slide itu tadi ada dua file satu file yang bisa file yang awal itu ada ini jadi temuan bagaimana ketika penunggalan data tadi terjelaskan di penentuan anggaran di desa ada jumlah kemiskinan. Nah, jadi kalau bisa ditambahin makin seandainya bisa dijaki misalkan yang bisa mengetahui disampaikan program pengentasan desa atau program seperti apa sebagai mungkin akan lebih cenderungan untuk bertambah banyak itu tidak karena ya tadi Pak temuan dari ini Kemensos yang sudah melakukan desain ini bagaimana data yang double kemudian yang enggak terus ini jadi penanggalan data itu potensi sensitif di tahun 2021 sampai 120 dari program yang tidak tepat tadi ternyata listrik kita tetap dengan di sana sini masih ada temuan yang satu desilnya tidak layak ada yang desil di atas berada di 1/4 monggo mekanisme pengkafiran mekanisme yang sudah disampaikan oleh kali teman-teman bisa menyampaikan memang sampai saat ini periodiknya 3 bulan sekali tapi kemarin di kegiatan
kegiatan pencinta itu kita bisa dapat tulisnya langsung. Tapi ini yang agak khawatir karena kalau tulisan itu sudah ada gitu. Bagaimana caranya agar bisa masuk Desil 2? Jadi semakin kesini kan lihat. Nah ini ya namanya. Tapi memang seringkali kami minta keterlibatan di Basnas gitu ya. Karena kalau di sini masih jujur kalau adalah di bagian kami itu kan bantuan pemerintah dari beliau mau terima dari pemerintah pusat seperti itu. Padahal kalau kita lihat makro mampu punya mau nutup bukan di sini Pak, tapi belum bisa di provinsi. Jadi paham lah bagaimana kondisi lapangan. Tetapi harapan kami semakin baik karena semakin kita bisa setting, maka program-program pemerintah juga akan semakin bisa dikeluarkan program yang mungkin bisa lebih baik lagi untuk penuntasan ini. Oke, setelah ini bagaimana motivasi kenapa sini makin nambah karena orang senang mengasihkan bantuan itu. Jadi ada yang sudah 18 tahun menerima bantuan, 17 tahun menerima bantuan dan seterusnya. Makanya saya sangat antusias, sangat respect dengan teman-teman PKH. Bagaimana kadang mengejar KPM-nya dan anaknya stop anaknya periksa kesehatan adanya stop. Nah sekarang kemarin sekolah rakyat SMP belum bisa baca sendiri kan kejadian itu karena itu yang kita khawatir kita aspek programnya tapi aspek mengentaskan manusia. Nah ini yang perlu kita awal sebenarnya bagaimana kita sampai PKH itu bagus sebenarnya kalau kita awal tetapi seringkali menindaklanjuti program senjata 13, 16 masih terima PKH sampai berapa generasi itu dari hasil temuan yang sudah berlaku itu yang mungkin bisa sampaikan ke sini lagi terus ini salurannya pemutakhiran saluran pemutakhiran dan insya Allah kalau yang sekarang akan jadi desilnya itu akan ya mungkin kalau kita mengajukan tahu nggak dapat desilnya sampai di 1 sampai 4 desil yang lain desilnya berada pada desil ya kan kalau nggak salah desil sampai desil 4 mungkin bisa koreksi desil 4 itu BPJS tapi untuk desil yang programnya kontak pusat BNPT itu sampai paket penerima sasaran sehingga memang secara rata desil ini akan selalu mensampaikan yang ada. Nah ini dengan di pendamping bisa kemudian operator CNG kemudian kalau kemarin Prinsos itu ada mandiri itu juga bisa tapi sekali lagi harapannya penginputannya sesuai dengan yang semestinya penginputannya mendapatkan sesuai tidak cocok lagi agar masuk desil yang diinginkan itu saja bisa sampaikan moga-moga bisa membuka
melengkapi lagi apa yang kata DPS. Sekali lagi kami hanya melaksanakan perintah Presiden untuk melakukan pengumpulan desa ini dari berbagai data ada kementerian lembaga yang dalam saat ini tentunya untuk program-program yang baik lagi untuk kemajuan Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.